Bab 20. Lala di mana-mana. Hotel Royal Semesta. Hotel Royal Semesta, sebagai salah satu bangunan markah tanah yang ada di kota Samudera, merupakan gabungan dari tempat makan, hiburan, tempat tinggal dan tempat tamasya. Total ketinggiannya mencapai 312 meter dengan 78 lantai. Hotel ini menjadi bangunan tertinggi kedua di kota Samudera. Sesuai yang dibilang Robin dan Owen, Hotel Royal Semesta ini dibangun oleh keluarga dari teman baik mereka, Bastian Santoso. Tentu saja dia tidak membual, juga tak perlu membual. Kelihatan sekali dia adalah orang yang berstatus tinggi dan memiliki koneksi yang luas. Kamar pribadi itu dipesan di pavilion anggrek yang berada di lantai ke-58. Kamar pribadi itu merupakan salah satu kamar kelas atas yang ada di Hotel Royal Semesta. Dekorasi ruangannya sangat mewah, setiap sudutnya penuh dengan nuansa antik. Semua orang yang hadir segera duduk di tempat. Robin segera berkata pada Michael. "Kak Michael, waktu Bastian si bocah itu mendengar ada tamu terhormat yang akan datang kemari, dia bilang gimana pun harus bertemu dengannya, tidak akan sampai mengganggu kesenanganmu, kan?" "Tidak kok, aku malah ingin berteman dengan pemilik grup Royal Semesta," jawab Michael sambil tertawa. "Baguslah." Robin pun mengangguk. "Michael?" Dari luar kamar pribadi tiba-tiba terdengar suara teriakan. Kamar pribadi itu tidak ditutup karena Bastian masih belum datang. Dari luar bisa terlihat dengan jelas kondisi di dalam kamar pribadi. Michael balik dan melihat ada seorang pria berusia 30-an berdiri di sana. Dia memakai kacamata berwarna emas dan ada dua orang yang mengikutinya dari belakang. Setelah dipikir baik-baik, Michael baru teringat. Pria ini bernama Julo Tanoto, teman kuliahnya dan juga salah satu saingan cintanya kala itu. Charlotte begitu cantik, sudah pasti akan ada orang yang selalu mengejarnya. Julo merupakan salah satu pengejar yang terbaik. Kondisi keluarganya cukup bagus, wajahnya juga tampan, bahkan prestasi akademiknya merupakan yang terbaik di antaranya. Setelah itu, dia bahkan mendapatkan rekomendasi untuk menjadi mahasiswa pasca sarjana. Sayangnya, cintanya tak berbalas. Charlotte sama sekali tidak memedulikan Julo. Kala itu, yang ada di mata Charlotte hanyalah Michael. Sudah beberapa tahun terlewati. Michael juga sedikit kaget karena tak menyangka Julo masih bisa mengenalinya. Dengan sopan, Michael berdiri dan tersenyum sambil berkata, "Ternyata kamu. Sudah berapa tahun tak ketemu, sekarang kamu lebih mengesankan dibandingkan waktu kuliah dulu." Joshua, Robin dan Owen segera berdiri, lalu bersiap untuk menyapa karena melihat orang yang datang itu adalah kenalan Michael. Mereka tak menyangka Julo akan masuk ke kamar pribadi sambil berkata, "Tentu saja, siapa yang akan sama seperti Michael? Waktu kuliah adalah orang terkenal, tapi setelah terjun ke masyarakat menjadi orang tak berguna." Senyum di wajah Robin dan yang lainnya seketika membeku saat mendengar nada sarkasma dan juga pandangan merendahkan Julo. Kening Michael langsung berkerut setelah mendengar ucapannya. Michael tak menyangka Julo begitu pendendam. Padahal sudah lewat berapa tahun, tapi dia masih mengingat hal sepele seperti itu. Setiap orang punya hak untuk memilih. Jangan memaksa jika tidak bisa mendapatkannya. Kenapa dia selalu mendendam? Michael tak tahu, bagi Julo ini adalah kesempatan emas. Waktu kuliah dulu, Michael sangat terkenal. Banyak orang yang sangat iri padanya, salah satunya adalah Julo. Michael hampir memukul Julo karena dia mengejar Charlotte tanpa henti. Sayangnya, meskipun Michael tak peduli masalah ini, Julo selalu mengingatnya. Setelah lulus kuliah, Julo masih tak menyerah. Dia selalu menyindirnya di dalam grup teman sekelasnya, lalu mencari tahu keadaan Michael dan Charlotte. Tentu saja hasil akhirnya adalah Julo menjadi bahan lelucon. Michael dan Charlotte memang akhirnya menikah. Sayangnya, setelah gagal dalam memulai bisnis, sifat Michael langsung berubah total. Dia tidak hanya sering melakukan kekerasan rumah tangga pada Charlotte, bahkan sepenuhnya menjadi sampah masyarakat yang kecanduan alkohol dan suka berjudi. Dibandingkan dengan keberhasilan yang dicapai Julo sekarang,
kondisi keduanya sudah berbanding terbalik. Demi melampiaskan apa yang dirasakannya kala itu, Julo selalu mencari tahu informasi tempat tinggal Michael dan Charlotte. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan wanita yang selalu dia dambakan itu. Sayangnya, apa yang diharapkan Julo tidak pernah terkabul karena tidak ada teman sekelasnya yang tahu tempat tinggal kedua orang itu. Siapa sangka hari ini saat dia sedang membahas kerja sama di Hotel Royal Semesta, dia malah bertemu dengan Michael. Akhirnya langit juga memberikannya keberuntungan ganda. Aku sudah mendengar masalahmu. Julo melirik Michael dari atas ke bawah dan mencibir. Penampilanmu cukup bagus. Jangan-jangan kamu ingin melakukan penipuan lagi ya? Tidak heran, karena kamu sudah ahli dan berpengalaman dalam bidang ini. Ekspresi di wajah Michael perlahan muram. Julo, masalah itu sudah lewat berapa tahun? Kulihat karena kamu adalah teman kuliahku dulu. Jangan mempermalukan dirimu. Malu? Hahaha. Kulihat kamu bicara seperti itu karena tipuanmu sudah berhasil kubongkar dan tidak bisa cari alasan lain lagi, kan? Julo tertawa dengan puas. Sudah lewat berapa tahun, akhirnya aku bisa melampiaskan apa yang kamu perbuat dulu. Bukankah kamu sangat sombong waktu masih kuliah? Kamu ingin pukul aku, kan? Ayo kemari, pukul aku. Kamu berani gak? Dasar brengsek! Masyarakat ada banyak macam orang, bukan seperti di tempat perkuliahan. Memangnya ada gunanya kalau kamu tampan, bisa cari makan hanya pakai wajah tampanmu? Terakhir waktu memulai bisnis juga kamu gagal, kan? Kudengar kamu suka memukul wanita, bahkan anak sendiri juga tak luput. Kamu benar-benar orang brutal. Aku tak mengerti kenapa waktu itu Charlotte bisa menyukaimu, bahkan sampai begitu setia mengikutimu. Memangnya kamu lebih hebat dariku? Aku sebenarnya tidak melebih-lebihkan. Kamu yang sekarang saja tak pantas untuk dibandingkan denganku. Julo semakin semangat berceloteh sampai wajahnya yang harusnya lumayan tampan itu kelihatan buruk. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke orang yang di belakangnya. Bawa kemari tasnya. Kemudian orang yang di belakangnya menyerahkan tas kulit itu ke Julo. Julo membuka resleting tas kulit itu dan mengeluarkan beberapa tumpukan uang kertas yang berwarna merah. Setelah itu dia melemparkan tumpukan uang kertas itu ke atas meja. Michael, kamu suka uang, kan? Di sini ada 100 juta. Uang 100 juta ini akan jadi milikmu kalau sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku. Lalu Charlotte harus menemaniku selama beberapa hari. Robin dan yang lainnya tidak bisa menahan diri setelah mendengar ucapan kurang ajar Julo. Padahal 1 jam yang lalu mereka baru merasakan sendiri perasaan cinta antara Michael dan Charlotte. Di saat ini, bajingan yang di depan mereka ini malah meminta Michael agar membujuk Charlotte untuk menemaninya. Bajingan ini benar-benar bosan hidup. Kak Michael! Robin melihat ke arah Michael. Ekspresi di wajah Michael terlihat tenang sampai terasa menyeramkan. Dia hanya menatap Julo, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Julo sendiri malah mabuk dalam kesenangan yang dia dapatkan setelah berhasil menyindir Michael. Dia menganggap Michael sekarang hanya bisa marah, tapi tak bisa membalas sindirannya. Kak Michael? Kamu panggil dia Kak Michael? Hahaha! Julo mengusap kepala Robin. Bocah, kamu masih muda. Hari ini aku baik hati membantumu. Kamu jangan mau ditipu dia. Bajingan ini berpakaian begitu rapi. Dia pasti berencana menipu uang kalian. Hati-hati jangan sampai uang kalian tak berbalik. Ekspresi wajah Robin luar biasa muram. Sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang berani mengusap kepalaku selain orang tuaku dan kakekku. Kenapa? Kamu tidak puas? Kenapa memangnya kalau aku mengusap kepalamu? Apa yang bisa kamu lakukan? Amarah Robin hampir meledak karena Julo mengusap kembali kepalanya beberapa kali. Dia pasti akan memukuli Julo dengan brutal, jika bukan karena dia adalah teman kuliah Michael. Kalian berdua juga! Julo menggunakan jari telunjuknya sambil menekan dada Joshua dan Owen dengan sombong.
Dia sudah melupakan tempat ini adalah kamar pribadi kelas atas di Hotel Royal Semesta, karena sifat ingin menangnya sudah mengambil alih akal sehatnya. Dia secara langsung menganggap semua orang yang bergaul dengan Michael bukanlah orang yang baik. Julo hanya tertawa sinis dan berkata, "Jangan salahkan aku tidak mengingatkan kalian. Cepat atau lambat kalian akan ikut sial kalau bergaul dengan bajingan sepertinya." Owen orangnya tenang, tapi bukan berarti dia tidak bisa marah. Baru pertama kali ada orang yang berani menggunakan jari telunjuk sambil menekan dadanya, bahkan memarahinya seperti ini. "Kamu sepertinya kelihatan hebat. Mungkin kamu boleh sebut sebentar statusmu?" tanya Owen. "Sebut kepalamu." Robin menggertakkan gigi sambil berkata, "Kak Michael, sekarang juga akan kupukul dia kalau kamu beri izin padaku." "Oh, kamu berani memukulku? Memangnya kalian pantas?" Julo memandang rendah mereka, lalu berkata pada Owen, "Memangnya siapa kamu? Apa hakmu bertanya statusku? Kulihat kamu merasa tidak puas sekali. Kalau tidak kamu sebut statusmu dulu, apa kamu lebih hebat dariku?" Owen melihat ke arah Michael. Hanya terlihat senyum di wajah Michael, lalu dia pun berkata, "Kulihat dia sangat penasaran, kalian beritahu dia saja." Setelah Michael mengizinkan, Owen baru menyebut setiap katanya. "Aku adalah Owen Handoko, Direktur Utama Telwe Internasional di Provinsi lain di Tifs, Wilayah Administratif Negara Bibastana. 21, kamu tentu saja pantas mati." Jika menyebut nama Owen Handoko saja, mungkin Julo tak akan mengenalnya, karena perusahaan cabang Telwe Internasional sangat banyak. Jangankan Julo, bahkan semua orang yang memiliki pengalaman di tempat kerja pasti akan mengenal Telwe Internasional. Nama Owen Handoko, bagi Julo sama sekali tidak penting. Baginya yang paling penting adalah status Direktur Utama Telwe Internasional di provinsi lain di Tifs, Wilayah Administratif Negara Bibastana. Semua orang yang bekerja keras di tempat kerja mereka, pasti akan mengerti maksud dari status itu. Setelah lulus, kebetulan sekali Julo mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan periklanan dan sekarang jabatannya adalah wakil supervisor. Dia sangat jelas seberapa pentingnya status sebagai direktur utama. Dia adalah pengambil keputusan tertinggi di Telwe Internasional di provinsi lain di Tifs. Perbedaan antara direktur utama dan wakil supervisor tidak perlu disebutkan lagi. "Kamu..." Wajah Julo kelihatan memerah karena malu, dia seperti menelan kenyataan pahit. Jujur saja, selama Julo mengenal Michael, dia tidak percaya Michael punya hak untuk duduk bersama dengan orang yang memiliki status tinggi seperti itu. Saat ini, Owen mengeluarkan kartu namanya. "Ini kartu namaku," kata Owen. Julo menerima kartu namanya. Tidak hanya melihat tulisan Telwe Internasional. "Owen Handoko, Direktur Utama." Dia bahkan melihat foto yang tercetak di atas kartu namanya. Tidak bisa dibilang mirip, melainkan persis sama seperti di kartu nama itu. Rona wajah Julo langsung berubah merah. Dia seperti tersambar kilatan petir dan keringat dingin mulai bercucuran di seluruh tubuhnya. Meskipun perusahaan iklan tempat dia bekerja tidak ada hubungannya dengan Telwe Internasional, dia sangat mengerti kehebatan Owen. Ditambah lagi perusahaan iklan itu selalu ingin bekerja sama dengan Telwe Internasional. Kalau sampai bisa berhubungan dengan mereka, jangankan dia yang hanya seorang wakil supervisor, mereka bahkan tidak akan segan memecat supervisor mereka. Setelah sadar akan hal ini, Julo merasa tenggorokannya tercekat dan tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Status Owen membuatnya sangat terkejut. Secara tak sadar dia menoleh ke arah Yoshua dan Robin. "Sepertinya kamu ingin tahu mereka siapa ya?" kata Michael dengan pelan. Yoshua segera mengeluarkan selembar kartu nama. "Manajer Umum Perusahaan Keuangan Hanafi, Yoshua Hanafi." "Perusahaan Keuangan Hanafi?" Ekspresi wajah Julo kelihatan semakin memburuk. Ekspresi Julo membuat Yoshua merasa sedikit bingung. Memangnya perusahaan keuangan Hanafi sudah sangat terkenal seperti itu?
Yoshua sama sekali tidak tahu. Atasan Julo, yaitu supervisor perusahaan iklan itu meminjam uang ke perusahaan keuangan Hanafi. Yoshua memang baik terhadap Michael, tapi perlakuan perusahaan keuangan Hanafi ke supervisor itu jelas berbeda. Setiap hari Julo melihat supervisornya selalu memampangkan wajah stresnya. Kadang saja dia membawa Julo untuk pinjam uang dengan wajahnya yang penuh memar dan bengkak. Dia bilang perusahaan keuangan Hanafi memaksanya untuk membayar utang. Tentu saja Julo merasa kesal, tapi dia adalah atasannya dan dia tidak berani menolaknya. Jadi dia terpaksa pergi dan selalu kembali tanpa hasil. Dalam hati Julo, nama perusahaan keuangan Hanafi lebih berkesan daripada status Owen yang merupakan direktur utama. Setidaknya, bagi dia Owen merupakan orang yang normal. Sebaliknya, orang seperti Yoshua. Hal apapun bisa dia lakukan. Robin, kamu tidak perlu memperkenalkan diri, dia tidak pantas. Michael langsung melambaikan tangan agar dia tutup mulut saat Robin mau berbicara. Tahu Michael melakukan itu demi kebaikannya, pandangan mata Robin penuh dengan apresiasi. Robin ingin unjuk gigi demi Michael, tapi sayangnya statusnya tidak mengizinkannya. Statusnya terlalu rumit, akan gawat kalau sampai ada orang yang sengaja mencari masalah menggunakan statusnya itu. Michael memberinya alasan di saat yang tepat. Ini membuatnya merasa bersyukur dan kagum dengan karakter Michael. Sejujurnya, Robin juga tidak perlu membantunya. Cukup Yoshua dan Owen saja sudah membuat kedua kaki Julo merasa lemas. Manajer umum perusahaan keuangan Hanafi dan direktur utama Telwe Internasional. Ada juga pemuda yang statusnya tak pantas diketahuinya. Saat ini, Julo merasa ingin menampar dirinya sendiri. Di depannya ada beberapa orang berstatus tinggi, dengan arogannya dia berbicara seperti itu ke mereka. Ditambah lagi dengan beraninya dia mengusap kepala pemuda itu berulang kali. Aku. Julo sudah hampir menangis. Kak Owen, Robin. Haha, sudah lama menunggu ya? Saat ini, dari luar kamar pribadi terdengar suara tawa yang keras. Bastian kelihatan seperti orang yang sangat kekar. Usianya hampir sama dengan Robin, tapi dia memiliki otot-otot yang kekar dan tingginya hampir mencapai 190 cm. Yang paling lucu adalah, dia ternyata botak. Jika bukan orang yang mengenalnya, sulit membayangkan bahwa orang ini adalah pemilik dari grup Roal Semesta. Bastian masih belum sadar suasana aneh yang ada di ruangan itu. Setelah masuk ke dalam kamar pribadi, dia baru melihat Julo. Pak Julo? Bastian bertanya dengan nada heran. Kenapa kamu di sini? Kalian saling kenal. Kenal apaan? Belum sempat Julo buka mulut, Robin langsung mendengus. Botak, kamu kenapa sih? Aku ingat waktu ayahku memberikan tanah ini ke keluargamu, dia pernah memberitahu kalau grup Roal Semesta harus membangun hotel kelas atas. Sekarang kamu lihat sendiri, sampah masyarakat macam apapun bisa masuk kemari. Kening Bastian langsung berkerut. Bastian sangat mengenal sifat Robin. Meskipun Robin sangat sombong, dia bukan orang yang suka memandang rendah orang lain. Jika Robin bisa berkata seperti itu, berarti dia memang sengaja. Bastian melihat ke arah Julo, ditambah lagi sikap Robin sekarang. Sepertinya dia sudah mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pak Julo datang kemari untuk membahas kerja sama denganku, ada masalah apa? Tanya Bastian. Sudah sepakat kerja sama? Tanya Robin dengan mata memicing. Kurang lebih? Kalau begitu batalkan sekarang. Kata Robin. Rona wajah Julo langsung berubah saat mendengar perkataan Robin. Dia sudah membuat proposal dan bolak-balik merevisinya selama setengah tahun demi bisa bekerja sama dengan Hotel Roal Semesta. Bisa dibilang dia berusaha keras dan bekerja dengan teliti. Perusahaannya juga telah memberikan sumber daya demi membantunya. Setelah akhirnya dia bisa berhasil mendapatkan kerja sama ini, tiba-tiba ada bilang untuk membatalkan kerja sama ini. Pak Bastian juga sudah melihat proposal itu, kan?
Kerja sama kita pasti akan menguntungkan dua belah pihak, Pak Bastian. Terdengar isak tangis dalam nada bicara Julo. Kamu diam dulu. Bastian langsung memotongnya dan melihat ke arah Robin. Sebenarnya ada masalah apa? Robin menunjuk ke arah rambutnya. Kamu lihat model rambutku bagus gak? Bastian langsung mengumpat. Jelek sekali. Benar, kan? Robin menunjuk ke Julo. Dia yang mengusapnya sampai seperti ini. Bastian langsung tertegun. Selanjutnya, Bastian langsung berbalik untuk melihat ke arah Julo. Wajahnya kelihatan luar biasa muram. Kamu mengacak rambutnya? Tanya Bastian. Duk! Julo sudah ketakutan setengah mati dan dia segera berlutut. Pak Bastian dan bos yang ada di sini, ini semua kesalahanku karena tidak mengenal kalian. Aku pantas mati. Aku. Plak! Bastian langsung menamparnya. Badan Bastian kekar, tenaganya juga kuat. Tamparannya ini hampir membuat Julo pingsan seketika. Kamu tentu saja pantas mati! Bastian berkata dengan penuh amarah. Berani sekali kamu mengusap kepala Robin? Apalagi yang tak berani kamu lakukan? Siapa yang pantas mati kalau bukan kamu? Plak! 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 Suara satu persatu tamparan itu langsung bergema di kamar pribadi. Kacamata emas mahal milik Julo sudah menjadi serpihan. Dua orang yang di belakangnya hanya bisa melihat Julo ditampar. Mereka sama sekali tidak berani untuk berbuat apapun. Sudahlah, kalau kamu pukul lagi kamu bisa dipenjara. Michael tiba-tiba angkat suara. Gerakan Bastian langsung terhenti dan melihat ke arah Michael. Robin segera berkata, Botak, ini tamu terhormat yang kubilang padamu, Kak Michael. Karena Kak Michael sudah buka mulut, kali ini aku akan mengampuninya. Jawab Bastian. Penampilan Bastian terlihat sederhana dan jujur, tapi pemikirannya sangat teliti. Bisa membuat tuan muda Robin begitu hormat padanya, sepertinya status orang ini pasti bukan orang biasa. Tidak ada salahnya dia ikut memanggilnya dengan panggilan Kak Michael. Michael tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Selanjutnya dia berjalan dan berhenti di depan Julo. Tadi aku sudah mengingatkanmu jangan membuat hal yang memalukan. Kenapa kamu tak mau dengar? Michael, aku tahu aku salah. Lain kali aku tak berani lagi. Julo meraih celana Michael. Aku memang brengsek, aku memang orang brutal. Kamu ampuni aku, kumohon ampuni aku. Aku juga sebenarnya tidak ingin melakukan apapun padamu. Kamu sendiri yang berbuat keterlaluan. Setelah selesai berkata, Michael duduk di kursi. Dia sama sekali tidak ingin melihat Julo. Keluar! Jangan ganggu kami! Melihat Michael mengampuninya, Bastian melambaikan tangan seperti mengusir lalat. Julo seperti mendapat pengampunan, lalu segera keluar dengan cepat. Tunggu! Suara Michael membuat tubuh Julo mematung lagi. Kalau kamu berani cari Charlotte lagi, aku akan mengebirimu. Tidak, aku tidak akan berani lagi. Kembali dan beritahu bosmu. Aku, Bastian tidak setuju dengan kerja sama ini. Kata Bastian. Julo mana berani lagi berpikir tentang kerja sama. Hari ini bisa keluar dengan selamat saja sudah merupakan keberuntungan besar baginya. Bab 22, Bantu Aku. Julo hanyalah selingan singkat dari acara makan ini. Orang-orang juga tidak menyimpan dendam kesumat. Masyarakat zaman sekarang yang telah diatur oleh hukum, Julo masih belum berada dalam tahapan harus dibunuh karena beberapa ucapannya. Setelah Julo pergi, keharmonisan sebelumnya kembali hidup di ruang pribadi ini. Kak Michael, aku perkenalkan dulu. Robin tersenyum sambil berkata. Dia bernama Bastian Santoso, calon penerus grup Roal Semesta Masa Depan. Entah punya hobi khusus apa, dia suka sekali mencukur kepalanya. Pokoknya kami menjulukinya botak. Sialan kamu! Sudah kubilang aku nyaman berkepala botak.
rasanya tajam dan bersih. Kamu gak paham ucapan manusia, ya? Bastian memelototi Robin. Bersih di atas itu salah, bersih di bawah baru benar. Owen juga tertawa. Kak Owen, kamu jadi ikutan buruk karena bergaul sama dia. Bastian tampak tak berdaya. Dalam sekejap, dia tersenyum pada Michael dan berkata, Robin memanggilmu Kak Michael. Kalau begitu, kelak aku juga mau panggil kamu Kak Michael. Kita baru pertama kali bertemu. Kuharap Kak Michael mau lebih banyak membantuku. Jangan seformal itu. Michael berjabat tangan dengan Bastian. Saat mereka mengobrol, hidangan lezat pun satu persatu disajikan. Kota samudera dekat dengan laut, ditambah hasil makanan laut melimpah di musim ini. Jadi, sebagian besar hidangannya adalah makanan laut lokal. Jangankan orang lokal, kalau tidak ada hubungan tertentu juga sangat sulit makan makanan laut asli lokal, apalagi orang luar seperti Michael. Kecuali melaut sendiri, harga makanan laut berkualitas tinggi sangat mahal. Kepiting biasanya seharga 4 hingga 600 per setengah kilo. Udang 120 hingga 140 ribu per setengah kilo. Bagi nelayan biasa, lebih baik menjualnya daripada dimakan sendiri. Kak Michael, cobalah rajungan ini. Bastian mengambil rajungan untuk Michael. Semuanya baru diambil pagi ini. Lihat, gemuk banget kan? Selain itu, mereka disimpan di kolam makanan laut sepanjang waktu. Kesegarannya sudah terjamin. Selama obrolan barusan, Robin memberitahu Bastian mengenai anggur. Di satu sisi, Bastian terkejut dengan kemampuan Michael, sedangkan di sisi lain, dia berterima kasih kepada Michael karena telah menyelamatkan teman baiknya, jadi dia sangat antusias terhadap Michael. Sejujurnya, Michael juga pertama kali makan rajungan kelas atas dibalur saus krim. Dulu tidak punya uang, tapi sekarang tidak punya waktu. Meskipun waktu itu dia meminjam lebih dari 1,6 miliar dari perusahaan keuangan Hanafi, pada akhirnya dia kalah di meja judi. Mengenai makanan, Michael memang belum pernah makan makanan lezat apapun. Namun, ketika melihat rajungan di atas piring, Michael jadi memikirkan Charlotte dan Celine. Dia sendiri saja belum memakannya, apalagi mereka berdua. Setidaknya pada saat itu, dia punya uang untuk minum dan berjudi, tetapi Charlotte harus bekerja mati-matian demi bertahan hidup. Bahkan hari biasa saja sampai tidak sanggup membeli daging. Charlotte juga harus bangun pagi dan pulang larut setiap hari, bekerja keras untuk menghasilkan uang, juga harus membersihkan kekacauan yang dibuat Michael. Kak Michael, kok nggak dimakan? Kamu nggak suka makanan laut? Suara Robin mengganggu pikiran Michael. Suka, tentu saja suka. Haha, siapa sih yang nggak suka makanan enak ini? Kata Michael sambil tersenyum. Kemudian dia bertanya kepada Bastian. Pak Bastian, kayaknya harga rajungan ini sekitar 1 juta sampai 1,2 juta per setengah kilo, ya? 888 per setengah kilo. Kak Michael, langsung panggil namaku saja. Atau bisa panggil aku botak seperti Robin memanggilku. Terlalu nganggap aku orang luar kalau terus memanggilku Pak Bastian. Bastian pura-pura mengeluh. Haha, kalau kamu nggak keberatan, kupanggil botak saja supaya lebih akrab. Kata Michael. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa hotel kelas atas ini menghasilkan keuntungan besar. Harga pembelian rajungan hanya sekitar 4 hingga 600, tapi malah dijual hingga mencapai 2 juta. Meskipun ada biaya, tetap masih ada banyak keuntungan. Seri BMW kelima. Julo duduk di barisan belakang. 2 pria yang dibawanya adalah satu sedang mengemudi dan yang lainnya duduk di kursi penumpang. Pak Julo, mereka sudah keterlaluan. Siang bolong begini malah memukuli orang, tindakan mereka ilegal. Apa kita perlu menghubungi polisi? Pengemudi itu bergumam. Aku baru saja mendapat berita beberapa hari yang lalu. Pihak resepsionis hotel dipukuli oleh seseorang yang mabuk, sekali tampar 20 juta. Ya, aku juga melihatnya. Luka Pak Julo lebih serius.
Kalau identifikasi cedera ringan saja dapat banyak, apalagi Pak Julo. Pria di samping kemudi juga berkata. Juga si pemuda itu. Gak peduli berapa usianya, gak mungkin layak dibandingkan dengan Pak Julo. Sikap raja saja gak searogan itu. Tutup mulut kalian. Apa saja yang tadi kalian lakukan? Introspeksi diri setelah kejadian usai. Julo memarahi. Namun, kedua orang itu benar. Julo memang punya ide untuk membuat pihak lain memberi kompensasi padanya setelah lukanya sembuh. Kekuatan pukulan Bastian terlalu kuat hingga membuat Julo masih merasakan panas di area pukulan dan pusing. Jika dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan sekarang, setidaknya dia pasti kena gegar otak. Dia menyalakan ponselnya dan mencari kata Robin Gunadi. Dengan cepat muncul banyak tautan tentang Robin Gunadi. Menurut alamat provinsi dan kota, akhirnya tatapan Julo terkunci pada informasi. Robin Gunadi adalah manajer umum dan perwakilan hukum industri anggur Cenera. Industri anggur Cenera? Julo mengerutkan kening, kemudian berencana mencari industri anggur Cenera untuk melihat apa yang terjadi minggu ini. Tetapi saat ini, tautan lain muncul. Bukan tentang Robin, juga bukan tentang industri anggur Cenera, melainkan tentang pemimpin kota Samudera, Tom Gunadi. Kelopak mata Julo tanpa sadar langsung berkedut. Informasi lain di tautan ini diabaikan oleh Julo. Dia hanya menatap beberapa kata hingga membuat pikirannya kosong. Ayah dan anak, Robin Gunadi. Pak. Setelah menutup ponsel, Julo menarik napas dalam-dalam. Anggap saja nggak terjadi apa-apa hari ini. Aku bakal bunuh orang yang menyebarkan masalah hari ini. Pangan merupakan hal yang utama bagi masyarakat. Selanjutnya, semua orang pun makan bersama. Yosua juga minum-minum sambil makan, terus-menerus memuji bahan-bahan segar dan cita rasa Hotel Royal Semesta yang luar biasa. Robin dan Bastian sebagai putra pertama keluarga, tapi mereka juga orang-orang pintar. Mereka tidak mengabaikan Yosua karena mereka memuji Michael. Secara keseluruhan, acara makan kali ini sangat menyenangkan. Setelah 3 putaran anggur, Michael menyeka mulutnya dan berkata, Botak, boleh pesankan beberapa hidangan lagi? Aku mau bungkus, mau kubawa pulang untuk Kis, anakku. Tenang saja, Kak Michael benar-benar pria baik yang peduli pada keluarga. Bastian tersenyum. Michael menggelengkan kepalanya. Peduli pada keluarga? Jika memang peduli dengan keluarga, tidak akan berakhir dengan perceraian. Kalau begitu minta suruh mereka membuatnya sekarang. Sebentar lagi aku harus cabut. Michael melihat waktu. Oke, aku pesankan dulu. Bastian mengangguk. Owen buru-buru berkata saat melihat Michael sepertinya akan pergi. Pak Michael, tinggal di mana? Aku antar. Michael menatapnya sambil tersenyum. Bohong kalau mau mengantarku. Kamu ada urusan, kan? Beneran gak ada? Hanya saja, kurasa kamu sangat hebat, aku ingin kamu membantuku. Ucap Owen sambil berdeham pelan. Bab 23, kamu memiliki 2 bencana. Michael tersenyum. Jika dia memang peramal, dia mungkin tidak berani menyetujuinya begitu saja. Lagi pula, dia sendiri tidak yakin apakah perhitungannya termasuk akurat. Namun, Michael bukanlah peramal, melainkan punya kemampuan untuk memprediksi masa depan, jadi permintaan Owen hanyalah hal kecil baginya. Pak Michael, bisa nggak, ya? Owen mengira Michael tidak senang, itu sebabnya dia kembali bertanya dengan hati-hati. Tentu saja bisa, kata Michael. Owen memang sosok yang dikenal, kemungkinan obat-obatan khusus tersebut akan digunakan saat diekspor ke luar negeri. Andai Owen tidak angkat bicara lebih dulu, Michael masih belum tahu bagaimana membuat Owen berutang budi padanya. Selain itu, saat di kantor tadi, Owen sudah memberikan beberapa proyek kepada Charlotte. Sudah jelas tindakannya ditujukan kepada Michael, orang bodoh pun pasti tahu motifnya. Berdasarkan ini, Michael tentu akan membantu Owen.
Pak Owen berusia 36 tahun dan belum menikah. Apa ingin tahu tentang pernikahan? Ucap Michael dengan bercanda. Hahaha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Robin menyahut. Kak Michael, jangan sebutkan itu. Kalau saja dia nggak sering pergi ke klub malam dan banyak wanita di WhatsApp-nya, kupikir dia nggak normal. Robin, kamu harus lebih percaya diri. Hilangin kataku kira, Kak Owen memang nggak normal. Bastian juga turut menyahut. Enyah kalian berdua. Owen tersipu. Pak Michael, jangan menggodaku. Apa menurutmu aku nggak bisa menikah karena penampilan dan kondisiku? Owen percaya diri saat mengucapkan kata-kata ini. Bukan karena tidak ada yang mau menikah dengannya, tetapi dia tidak pernah ingin menikah. Andai kamu nggak duduk di sini hari ini, kelak mungkin kamu nggak akan menikah. Jawab Michael sambil tersenyum tipis. Kalimat sederhana ini sontak membuat seluruh ruangan yang semula penuh canda tawa langsung hening. Wajah Owen berubah, bahkan napasnya memburu. Pak Michael, apa maksudmu? Michael tidak menjawab, tetapi malah balik bertanya. Lusa tepat tanggal 2 September, kamu berencana untuk dinas keluar kota? Owen terkejut. Ya, aku mau ke grup utama untuk membuat ringkasan kuartal. Tiketnya jam 9:30. Berangkat dari lintas pelabuhan Poseidon? Tambah Michael. Duar. Kepala Owen seolah-olah langsung meledak. Dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan Robin yang ada di depannya. Karena tidak ada yang tahu kalau Owen berencana pergi ke luar negeri dengan kapal. Tapi Michael tidak hanya tahu, tetapi juga dengan jelas memberitahu waktu dan tempat keberangkatannya. Michael bahkan tahu kapal mana yang dia tumpangi. Astaga! Astaga! Owen hampir berlutut. Robin dan yang lainnya tidak tahu suasana hati Owen. Mereka mengerutkan kening dan berkata, Kak Owen, kayaknya grup utama Telwe Internasional ada di Eropa. Memangnya kamu nggak mau naik pesawat? Berapa lama kalau naik kapal? Ngerti apa kamu? Owen menggelengkan kepalanya sambil berucap. Aku terlalu lelah bekerja akhir-akhir ini, juga agak kesal yang bikin suasana hatiku terus memburuk. Alasan utamaku beli kapal pesiar buat santai. Lagian pihak pusat sana gak buru-buru, gak masalah terlambat beberapa hari, aku anggap naik kapal buat liburan. Kekesalanmu malah jadi bencana yang akan datang. Michael memandang Owen sambil melanjutkan. Selain itu, ada lebih dari satu bencana. Ini. Owen menelan ludahnya. Sedangkan yang lain terkejut mendengarnya sambil harap cemas menunggu ucapan Michael selesai. Kuharap Pak Michael bisa membantuku meringankan bencana. Aku Owen Handoko sangat berterima kasih padamu. Owen berdiri dan membungkuk dalam-dalam ke Michael. Bencana pertama yaitu kapal pesiar. Segera retur tiket sekarang juga, ganti naik pesawat. Saat Poseidon mendekati Valencia, bakal menghadapi badai petir yang ombaknya juga ikut meningkat. Seluruh penumpang kapal mati. Untuk bencana kedua, kayaknya bunga persik. Michael berhenti, lalu menatap Owen sambil tersenyum. Kamu punya teman baik di Eropa? Owen hampir mati tersedak air liur. Dia tidak mampu percaya bahwa Michael juga tahu mengenai hal ini. Wanita Ukraina berkaki panjang berisi, kulitnya putih dan cantik. Seleramu oke juga. Michael menambahkan. Owen merasa tidak berdaya, dia merasa seperti ditelanjangi sepenuhnya. Dia tidak ragu lagi. Andai dia menyuruh Michael untuk menebak berapa panjang organ intimnya sekarang, Michael pasti bisa memberitahunya berapa senti secara akurat. Namun, Owen benar-benar memikirkan Michael dalam hal ini. Kemampuan Michael adalah memprediksi masa depan, bukan perspektif belaka. Karena Michael berbicara tentang nasib Owen, Robin dan rekan-rekannya tidak mengajukan pertanyaan tentang wanita Ukraina. Semua orang melihat Michael, harap-harap cemas menunggu jawabannya. Setelah beberapa saat, Michael tersenyum dan berkata,
Kamu bisa bermain sesukamu, tapi lebih baik waspada. Dia dibayar orang yang bernama Slankiev yang juga orang Ukraina. Mata Owen langsung terbelalak. Slankiev? Ternyata pria itu. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Dilihat dari sikap Owen saja semua orang tahu bahwa Slankiev memang pelakunya. Joshua dan Robin sudah terengah-engah, tetapi Bastian terlihat masih ragu-ragu. Bagaimanapun, hal yang dikatakan Michael belum benar-benar terjadi. Bastian juga hanya mendengar tentang anggur merah dari Robin. Sejujurnya, jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan tahu rasanya. Bastian selalu berpikir bahwa Michael seperti pembohong di TV yang kedoknya tidak ketahuan. Terima kasih, Pak Michael. Owen kembali bereaksi dan membungkuk ke Michael lagi, tapi kali ini dia membungkuk lebih dalam. Kamu sudah membantu Charlotte, tentu saja aku harus membalasmu. Ini namanya timbal balik, kata Michael. Kak Michael! Robin tiba-tiba angkat bicara. Kami bertiga adalah sahabat. Sekarang setelah kamu menunjukkan nasibku dan Kak Owen, apa kamu bisa melihat nasib botak? Raut wajah Bastian langsung suram. Dia secara pribadi tidak mempercayai hal-hal ini. Selain itu siapa saja yang dilihat Michael memiliki bencananya masing-masing. Robin mengalami satu bencana dan Owen mengalami dua bencana. Begitu gilirannya tiba, apa mungkin akan menjadi 3 bencana? Hidupku terserah padaku! Teriak Bastian. Sudah, jangan ngomong masalah omong kosong begituan. Kemampuan Kak Michael sangat luar biasa, kamu gak bakal bisa membayangkannya. Kak Michael bersedia menunjukkannya padamu saja sudah jadi sebuah berkah bagimu. Menurut saja duduk di sana, jangan bicara omong kosong. Kami gak bisa apa-apa kalau terjadi sesuatu padamu. Robin memarahi. Dia tahu Bastian tidak percaya ucapan Michael, tapi jangan memperlihatkannya terlalu jelas. Padahal tidak ada ruginya meski hanya mendengar saja. Pura-pura saja di sana, bagaimana kalau ucapan Michael sampai benar-benar terjadi? Robin tahu bahwa orang-orang top di TV memang sangat sombong. Kalau sampai membuat Michael tersinggung, menyesal pun tidak ada gunanya. Michael bukan orang yang suka ambil hati seperti yang dipikirkan Robin. Dia tersenyum sembari berucap. Gak usah khawatir, kehidupan botak itu baik-baik saja, setidaknya untuk saat ini. Tuh, kan? Ucap si botak dengan tenang. Entah kenapa, padahal dia tidak percaya hal semacam itu. Tetapi ketika Michael berkata dia baik-baik saja, dia merasa lega. Robin berkata, Kak Michael, maksudmu, sekarang gak ada masalah, tapi kedepannya bakal terjadi apa-apa? Robin, apa maksudmu? Kamu mengutukku, ya? Bastian mengeluh. Diam kamu! Robin terus menatap Michael. Ada sedikit, tapi gak enak kalau dikatakan sekarang. Kalau saatnya tiba nanti, aku akan membantunya. Kata Michael. Dia bisa membantu orang lain menghindari bencana, tapi dia tidak bisa mengubah masa depan semua orang. Ada beberapa orang dan beberapa hal yang belum masuk jalurnya, tentu Michael tidak akan mengatakannya sekarang. Bab 24, Adik ipar Charlotte. Usai makan dan minum hingga kenyang, Bastian memerintahkan pihak dapur supaya membungkuskan beberapa rajungan untuk Michael. 1 ekor lobster seberat 2,5 kg, juga ikan kukus bumbu kecap, puding coklat dan beberapa makanan penutup lainnya. Semuanya sangat mahal. Menurut harga jual Hotel Royal Semesta, pasti lebih dari 20 juta. Namun, Bastian menolak Michael membayarnya. Akhirnya, Owen membantu membayarnya. Hal ini malah membuat Bastian tidak senang. Sebenarnya Bastian juga tahu bahwa Michael saat ini tidak membantu apa-apa untuknya. Itu sebabnya Michael tidak mau berutang apapun padanya. Sedangkan Owen berbeda. Setelah Michael memberi tahu 2 bencana kepadanya, kini dia berutang budi pada Michael. Memang seharusnya dia membantu Michael membayar tagihan makanan. Michael menolak niat Owen untuk mengantarnya. Dia memilih naik taksi sendirian dan langsung menuju ke kompleks Citra Raya.
Yoshua juga setelah itu kembali ke perusahaan keuangan Hanafi. Setelah mereka berdua pergi, Bastian bertanya pada Owen dan Robin. Itu, apakah Michael memang sehebat itu? Gak masalah kamu gak percaya. Pokoknya aku sudah membuktikannya sendiri. Kak Michael gak hanya menyelamatkanku, tapi juga menyelamatkan seluruh anggota keluarga Gunadi. Robin tidak mau repot-repot menjelaskan. Bastian menatap Owen dan berkata, Kak Owen, terus si Selankiev itu kenapa? Dia pesaingku. Kantor pusat akan melakukan evaluasi eksekutif pada akhir tahun. Karena manajer umum negara Bibastana mau dipindahkan tahun depan, kepala eksekutif dari semua cabang jadi saling senggol gara-gara pekerjaan enak ini. Owen kembali menjelaskan. Posisi manajer umum mungkin akan dipilih antara aku dan Selankiev. Kinerja Selankiev 11-12 sama aku. Tapi karena aku negara Bibastana dan memiliki keunggulan dalam segi geografi, tingkat kemenangan dia lebih kecil. Artinya, kalau Selankiev nggak terpilih, kamu yang bakal menjadi manajer umum Telwe Internasional di negara Bibastana? Kata Bastian. Owen mengangguk. Ya, begitulah. Bastian dan Robin yang mendengarnya pun berdecak. Manajer umum seluruh wilayah negara Bibastana jauh lebih hebat daripada CEO di provinsi lain di Tivs ini. Owen baru berusia 36 tahun, tapi dia sudah memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang berkualitas, sungguh luar biasa. Salah satunya memiliki latar belakang dan yang lainnya mewarisi pekerjaan ayahnya. Dalam hal kemampuan pribadi, Bastian merasa kemungkinan dirinya tidak ada separuhnya dari kemampuan Owen. Alasan utama inilah yang membuat mereka mau memanggil Owen dengan panggilan Kak Owen. Kalau begitu, Bastian tertawa nakal. Kalau begitu, berarti memang benar kata Kak Michael kamu lagi ada hubungan sama wanita Ukraina itu. Owen hanya diam, bisa dianggap diamnya memang membenarkan. Persetan, Kak Owen, pandai juga mainmu. Aku kagum pesonamu sampai tembus ke luar negeri. Bastian melebih-lebihkan. Enya sana, kalian berdua selalu saja main-main tiap hari. Owen tertawa sambil memarahi, lantas berkata. Sebenarnya kalau Pak Michael cuma tunjukin bencana apa yang bakal aku alami, aku mungkin masih ragu. Tapi begitu dia nyebutin nama kapal yang bakal aku naiki dan jam berapa keberangkatanku. Bahkan menyebut Selankiev dan juga wanita Ukraina itu. Semuanya muncul begitu saja. Aku beneran gak bisa menolak. Tapi aku masih gak percaya. Kalian juga gak perlu ngatain aku, soalnya ada beberapa orang yang gak percaya begituan, kan? Bastian mengangkat bau. Robin mencibir. Mau percaya atau enggak? Nanti waktu yang bakal membuktikannya. Kak Michael tadi bilang sendiri, kan? Kapal pesiar Poseidon bakal menghadapi badai petir di perairan Valencia. Kita tunggu beritanya buat konfirmasi kebenaran ucapan Kak Michael. Kurasa kamu sudah kena pelet, deh. Bastian bercanda. Robin gusar mengobrol dengan Bastian. Dia harus kembali untuk berurusan dengan kumpulan anggur merah itu. Usai berpamitan pada Bastian, dia pun pergi bersama Owen. Di dalam taksi. Anak muda, wangi banget aroma makanannya. Ucap sopir itu sambil tersenyum. Lobster, abalone dan ikan. Jawab Michael. Wajah sopir berkedut. Sontak dia membatin. Dasar sombong, kamu pikir aku nggak mencium aroma oseng kentang? Mengobrol asik malah suasananya jadi berat. Michael tentu tidak tahu apa yang dipikirkan sang sopir. Dia mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Charlotte. Saat dering tunggu hampir berakhir, Charlotte baru menjawab teleponnya. Nona Charlotte, punya waktu, nggak? Tanya Michael sambil tersenyum. Nona Charlotte? Panggilan ini membuat Charlotte mengerutkan kening. Kita sudah bercerai. Sudah pasti kamu gak suka aku memanggilmu sayang atau istriku saat aku menghubungimu. Michael membuat lelucon. Aku gak punya waktu buat ngomongin itu. Ada apa meneleponku? Tanya Charlotte. Aku membungkus beberapa makanan, kurasa Celine masih belum makan. Aku ingin kamu pulang,
kita makan bersamanya. Kata Michael. Makasih, gak usah. Aku punya makanan sendiri. Charlotte menjawabnya dengan dingin. Meski bukan demi kamu sendiri, seenggaknya pulang demi Celine, kan? Dia juga nggak bisa masak. Bagaimana kalau sampai dia sendirian kelaparan di rumah? Kata Michael. Celine tetap berada di rumah sejak Charlotte pergi bekerja. Perusahaan tidak dekat dengan rumah sewa, selain itu Michael tidak kembali ke sana. Itu sebabnya Michael tidak berdaya. Begitu Celine beranjak dewasa, dia pun tahu makan siang berada di rumah. Tapi yang dia makan bukan sisa sarapan, melainkan makan biskuit atau sejenisnya. Karena Michael banyak minum dan berjudi, serta menanggung utang yang terlalu banyak, Charlotte benar-benar tidak dapat membeli makanan lezat untuk Celine. Untungnya, pasangan tua Winda di seberang jalan kadang-kadang memanggil Celine untuk makan bersama sekaligus membantu menjaga Celine. Hal ini membuat Charlotte sedikit lega. Charlotte ragu-ragu saat Michael menyebutkan bahwa Celine sendirian di rumah. Setelah berpikir sejenak, Charlotte pun menanggapi. Kalau begitu pergilah sekarang, aku nggak balik. Kamu nggak boleh memukulinya lagi, atau aku akan langsung menghubungi polisi. Michael menghela napas dalam hati. Tampaknya dirinya yang dulu memang telah menimbulkan jejak trauma yang terlalu dalam bagi istri dan anaknya. Kalau kamu nggak pulang, kayaknya Celine nggak bisa bukain pintu buatku. Kata Michael tak berdaya. Sekarang jam kerja dan aku sangat sibuk. Mana bisa aku keluyuran? Ujar Charlotte dengan kesal. Gak masalah, aku sudah bilang ke Owen, kamu boleh pulang, kok. Michael tersenyum menunjukkan kesuksesan rencananya. Pak Owen? Charlotte kembali bingung tatkala memikirkan apa yang dilihatnya di kantor pagi ini. Kebetulan saat ini sebuah panggilan telepon dari nomor asing menghubunginya. Charlotte mengira dari klien, jadi dia buru-buru berkata, ada klien menghubungiku, ku tutup dulu. Begitu dia menjawab telepon lagi, Charlotte berkata, halo, siapa? Adik ipar Charlotte? Aku Owen. Kata pihak lain. Pikiran Charlotte seolah-olah langsung kembali ke akal sehatnya. Pak Owen, Anda menghubungi saya. Kudengar keponakanku sendirian di rumah. Siang ini kamu istirahat saja di rumah. Michael sudah membungkuskan beberapa makanan buat kalian. Manfaatkan waktu senggang ini supaya kalian bertiga berkumpul. Ucap Owen sambil tersenyum. Charlotte merasa tidak baik-baik saja. Pak Owen, masih ada pekerjaan yang harus saya lakukan, Michael juga sudah. Nanti saja urusan pekerjaannya, anakmu lebih penting. Dengarkan aku, segera pulang. Selain itu, kamu gak boleh meninggalkan anakmu sendirian lagi, keponakanku masih umur 4 tahun, mengerti apa dia? Bagaimana kalau sampai terjadi bahaya? Mulai hari ini, kamu bisa pulang kapanpun. Owen menutup telepon setelah mengatakan itu, bahkan tidak memberi Charlotte kesempatan untuk menolak. Charlotte masih berdiri di tempat yang sama sambil memegang ponselnya dengan bingung. Pak Owen barusan memanggilku, adik ipar.